Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini mewakili kelompok 9 presentasi. Di sini judul yang kita gunakan adalah kinerja pembangkit listrik berbasis termoelektrik generator atau TEG pada kendaraan ringan. Di sini saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya. Pertama ada Firman Ferdiansyah, ada Opan, ada Akmal Lukmanul Hakim, ada Oleh Zepan saya sendiri, ada Fahri Rizik Ramadan, dan ada Gandang Panul Insani dan Ridho Muhammad. Latar belakang pemilihan judul ini. Latar belakang pemilihan judul ini karena perkembangan teknologi di Indonesia dalam dunia industri dan transportasi yang dipicu oleh era globalisasi telah mendorong pengembangan termoelektrik generator sebagai pembangkit listrik alternatif yang memanfaatkan panas buang melalui efek Seebeck dari perbedaan suhu. Landasan teori yang dipakai, pertama ada sejarah termoelektrik. Termoelektrik karena perkembangan teknologi termoelektrik dimulai dengan penemuan efek Seebeck dan efek Peltier pada abad ke-19 yang memungkinkan konversi energi dari perbedaan suhu menjadi energi potensial dengan aplikasinya sebagai pembangkit listrik, pompa kalor, dan pemanas pendingin dalam berbagai industri. Termoelektrik sendiri adalah alat konversi energi dari perbedaan gradien temperatur ke energi potensial. Fenomena termoelektrik ini pertama kali ditemukan pada tahun 1821 oleh ilmuwan Jerman bernama Thomas Johann Seebeck. Lalu selanjutnya ada beberapa efek termoelektrik yang digunakan atau yang ditemukan. Yang pertama ada efek Seebeck, efek Peltier, dan efek Thomson. Seperti disebutkan tadi bahwa efek Seebeck hadir pada tahun 1821, efek Peltier pada tahun 1834, dan efek Thomson pada 1890. Efek Seebeck sendiri adalah konversi langsung dari perbedaan temperatur menjadi energi listrik. Sedangkan efek Peltier saat arus dialirkan melalui dua logam yang direkatkan, terjadi perubahan panas yang sebanding dengan arah arus. Lalu ada efek Thomson. Pada saat arus mengalir ke semikonduktor termokopel, penyebaran temperatur menyimpang dari efek Joule. Gejala ini disebut efek Thomson. Lalu sini saya akan menjelaskan bagaimana efek Seebeck itu bekerja. Dari persamaan efek Seebecknya adalah S atau koefisien Seebeck, satuannya voltase per Kelvin. Lalu rumusnya sendiri adalah S sama dengan DES per T. DES sendiri adalah potensial termoelektrik terinduksi. Dalam satuannya voltase, lalu ada temperatur, satuannya derajat Kelvin. Di kanan ini adalah merupakan diagram dari efek Seebeck. Dapat dilihat seperti pada gambar. Lanjut, ada efek Peltier. Persamaannya adalah IAB sama dengan Q per IAB atau arus listrik. IAB adalah koefisien Peltier, dalam satuannya voltase ya. Kemudian ada Q adalah beban perpindahan panas, dalam satuannya watt. Lalu LAB adalah arus listrik atau ampere. Di kanan ini adalah diagram dari efek Peltier, semikonduktor termokopel partial effect. Dapat dilihat pada gambar ya. Dan ada efek Thomson. Sama dari efek Thomson adalah persamaan dari efek Thomson adalah QT sama dengan itu I kali DT per DX. QT adalah panas Thomson, contohnya W per cm. Kemudian itu adalah koefisien Thomson, V per K. Lalu ada arus listrik, yang kali itu adalah arus listrik I, satuannya ampere. Kemudian DT per DX adalah gradien temperatur pada semikonduktor, satuannya Kelvin per cm. Diagramnya dapat dilihat pada gambar di kanan. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada 3 elemen utama, yaitu termoelektrik generator, sistem pendingin, dan sistem pemanas.
Di sini termoelektrik generator yang digunakan adalah TEG dengan tipe 127 strip 40A. Gambarnya dapat dilihat pada gambar kiri. Kemudian ada heatsink, sistem pendinginnya. Lalu ada pengujian di sistem pemanas. Sistem pemanas ini dilakukan pada kepala knalpot, badan knalpot, dan mulut knalpot. Diagram pengujian dan pengukuran satu modul TEG. Lihat dari diagram tersebut menggambarkan instalasi perangkat atau peralatan yang digunakan dalam pengujian satu modul TEG 127 strip 40A yang digunakan. Pengukuran tegangan dan suhu dilakukan selama 20 menit dengan pencatatan data setiap 2 menit kali. Pengukuran suhu pada sisi panas dilakukan pada permukaan sumber panas, sedangkan pengukuran suhu pada sisi dingin dilakukan pada permukaan heatsink. Kemudian, untuk mengatur tegangan output, pengujian ini dapat melibatkan penggunaan 1 hingga 3 modul TEG sekaligus yang dihubungkan secara seri. Hasil dan pembahasannya. Sini titik uji di kepala knalpot terlihat pada pada tabel hasilnya. Hasil pengujian pada pengujian selama 20 menit dilakukan variasi posisi titik uji dan jumlah modul TEG. Sini kita menggunakan 6 modul TEG sekaligus. Putaran motor stabil pada 3000 rpm. Semakin lama pengujian, panas yang dihasilkan oleh sepeda motor meningkat. Pada tabel samping menunjukkan perubahan suhu dan tegangan output menggunakan 1, 2, dan 3 modul TEG di kepala knalpot. Suhu dari sisi panas dan dingin meningkat selama 5 menit. Pertama mencapai nilai maksimum 35 derajat Celcius, lalu 36 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius. Kenaikan suhu juga berdampak pada peningkatan tegangan output 1,26 voltase untuk satu modul TEG, 2,27 voltase untuk 2 modul TEG, dan 3,43 voltase untuk 3 modul TEG. Penjumlahan tegangan output 3 modul mendekati total tegangan dari 3 modul TEG sesuai dengan hukum Kirchhoff yang dipakai. Kemudian sini ada tabel titik uji di badan knalpot. Tabel di samping menunjukkan data pengujian pada badan knalpot untuk modul 1 modul, 2 modul, dan 3 modul TEG. Seiring berjalannya waktu, perbedaan suhu antara sisi panas dan sisi dingin meningkat, sehingga tegangan output yang dihasilkan juga meningkat. Kenaikan perbedaan suhu adalah 1 derajat Celcius tiap menit. Tegangan output maksimum yang dihasilkan untuk 3 modul TEG adalah 0,923 voltase, hampir sama dengan 3 kali tegangan output maksimum dari 1 modul TEG 0,361 voltase, sesuai dengan hukum Kirchhoff. Kemudian pengujian selanjutnya adalah di titik ujinya dilakukan di ekor knalpot. Pada tabel samping menunjukkan data pengujian perubahan suhu dan tegangan output dari 1 modul, 2 modul, dan 3 modul TEG di mulut knalpot. Terjadi peningkatan perubahan suhu di sisi panas dan sisi dingin TEG seiring berjalannya waktu. Dengan peningkatan perubahan suhu, tegangan output yang dihasilkan juga meningkat. Pada posisi ini, tegangan output maksimum adalah 0,831 voltase untuk 3 modul TEG, 0,6 voltase untuk 2 modul TEG, dan 0,357 voltase untuk 1 modul TEG. Dan hasil ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Untuk tabelnya dapat dilihat di samping. Berikut itu merupakan data-data hasil pengujiannya. Dan kesimpulannya, dalam pengujian TEG yang ditempatkan di kepala knalpot terjadi perbedaan tegangan output antara posisi kepala knalpot, badan knalpot, dan mulut knalpot. Pada awal pengujian, perubahan suhu di sisi panas dan dingin lebih besar di kepala knalpot, menghasilkan tegangan yang lebih tinggi juga. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan suhu di kepala knalpot tidak naik secara signifikan, melainkan secara bertahap. Tegangan output maksimum yang dihasilkan untuk 1 modul, 2 modul, dan 3 modul TEG di kepala knalpot berurutan adalah 1,26 voltase, 2,27 voltase, dan 3,43 voltase. Sedangkan tegangan output maksimum menggunakan 3 modul TEG sama dengan 3 kali tegangan output 1 modul TEG.
sesuai dengan hukum Kirchhoff. Lalu untuk optimalisasi penggunaan TEG, perlu dicari sumber panas yang sesuai dengan bentuk TEG dan menghubungkan beberapa TEG secara seri agar semua sumber panas dapat terhubung ke TEG yang digunakan. Sekian dari saya mewakili kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.